Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, sempurnakanlah sukacitaku. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, bahan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 4. Baik saudara-saudari, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan keluarga, dan juga kepada rekan-rekan di grup-grup yang saudara ikuti. Dengan demikian saudara ikut mewartakan Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, sampai di sini dulu. Disebutkan dalam Kristus ada nasihat. Ya, ini yang dimaksudkan tentu ada memberi semangat, nasihat yang memberi semangat, yang mengarahkan, yang memberikan dorongan yang pas dan tepat untuk sesuatu yang baik, yang mengarah kepada Kristus, sehingga orang memelihara persekutuannya dengan roh, persekutuan di dalam Kristus. Ya, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, di dalam Kristus itu selalu ada kasih. Kasih telah menjadi semacam ikon ya di dalam kekristenan ini, sehingga boleh dikatakan penghiburan kasih ini hendaknya juga diwujudkan oleh setiap orang Kristen. Ya, Yesus hidup mengajarkan kasih, memerintahkan kasih bagi para pengikutnya. Maka kita yang mengaku adalah murid-murid Kristus tentunya juga mewujudkan kasih itu di dalam hidup. Ini sesuatu yang bukan mudah untuk dilakukan, ya. Tidak mudah dilakukan, tetapi kita bisa, ya. Nasihat yang mengarahkan hidup manusia kepada Kristus. Ada persekutuan roh, ya. Berarti sekali lagi ini mengarahkan manusia kepada persekutuan dengan roh. Itu yang dimaksud tentu roh yang baik, ya, roh yang kudus, roh yang suci, sehingga kehidupan manusia ini terarah pada bimbingan roh tersebut, sehingga boleh dikatakan hidup manusia menjadi baik. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Saya meyakini Allah telah mencintai kita lebih dahulu, maka kita pun mestinya juga ganti mencintai Allah di dalam wujud kehidupan sehari-hari. Pemulihan gambaran Allah yang ada di dalam kita ini mestinya disempurnakan. Allah yang adalah kasih itu sendiri, ya. Maka wujud ini menjadi suatu keharusan untuk diterapkan. Karena kalau kasih itu kalau tidak ada wujudnya, menjadi kasih yang abstrak. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, kalau ingin menyempurnakan sukacita dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wah, ini tidak main-main, ya. Sehati sepikir ini pun kan sudah sesuatu yang sulit, ya. Kita harus berjalan kadang-kadang tidak sesuai
dengan keinginan kita, tetapi meletakkan hidup kita itu sehati sepikir dalam satu kasih, mempertahankan kasih, bersatu di dalam kebersamaan di dalam Kristus, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya, kiranya mempertahankan kesatuan, ya, persekutuan di dalam kasih yang sama itu bukan perkara yang mudah. Ya, pedoman Paulus ini kiranya tidak hanya untuk umat Filipi pada masa itu, tetapi ini pun juga masih selalu relevan untuk kita pada zaman ini. Ya, mengutamakan kasih, tidak hanya demi mencari pujian atau orang mementingkan diri sendiri sehingga meninggalkan kasih. Paulus mengajak murid-murid Kristus dalam gereja perdana itu untuk benar-benar saling memperhatikan satu sama lain. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama. Nah, coba, ini kan bukan hal yang mudah untuk dilakukan, menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Jadi ada kepedulian kepada mereka, meletakkan mereka lebih utama dibanding diri kita. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, ini menarik, tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Apakah memperhatikan kepentingan sendiri boleh enggak? Boleh, ya, tetapi jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini dengan kata juga memperjelas bahwa kepentingan sendiri juga tetap diperhatikan, kepentingan orang lain pun diperhatikan. Dengan ini Paulus menggambarkan situasi gereja pada masa itu, kondisinya sulit, ya, tetapi kalau mereka sehati sepikir, seluruh jemaat bersatu, hidup di dalam kasih, semuanya akan menjadi sempurna. Kita usahakan, kita perjuangkan situasi itu bisa tercipta juga pada masa ini. Ya, artinya situasi sehati sepikir, hidup dalam satu kasih, hidup dalam satu jiwa. Janganlah hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi Allah yang telah lebih dahulu mencintai kita, sekarang kita sebarkan kasih itu di dalam hidup kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.